Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika Lovers, apa kabar nih? Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan ya. Oke, perkenalkan nama aku Liva. Di sini, Liva akan menjelaskan salah satu materi fisika. Sebelum itu, mari pemanasan dulu yuk. Sobat Fisika pasti tahu dong apa itu besaran. Ya, besaran adalah sesuatu yang mampu diukur, dihitung, mempunyai nilai, dan juga satuan. Dari sekian banyaknya besaran, kali ini Liva mau bahas tentang besaran skalar dan besaran vektor. Ada yang tahu perbedaannya? Benar, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memperhatikan arah. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Apa sih Liv contohnya? Menarik nih. Contoh dari besaran skalar yaitu jarak dan contoh dari besaran vektor yaitu perpindahan. Jarak, perpindahan, apa bedanya Liv? Wah, makin penasaran nih. Oke, kita bahas sama-sama ya. Sebelumnya, Liva mau nanya nih, siapa di antara sobat fisika yang suka kucing? Angkat tangan. Sebagai pencinta kucing, Liva selalu dibuat pusing karena tingkahnya yang menggemaskan. Mereka berlarian ke sana kemari. Mari kita perhatikan kucing ini. Kita beri nama Udin. Jadi, si Udin mula-mula diam di rumah, kemudian ia mulai berjalan-jalan untuk mencari makanan di bawah pohon. Katakan saja si Udin berjalan 3 meter ke arah timur. Kemudian karena si Udin tidak menemukan makanan, ia berjalan ke arah semak-semak yang ada di selatan pohon tersebut sejauh 4 meter. Lalu, jika yang ditanya adalah soal jarak, maka berapakah jarak yang ditempuh oleh si Udin? Tentu saja, karena jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memperhatikan nilai tanpa memperhatikan arah, maka jarak yang ditempuh Udin adalah 7 meter. Dari mana 7 meter? Yaitu 3 meter yang ditempuh Udin dari rumah ke pohon, ditambah dengan 4 meter yang ditempuh Udin dari pohon ke semak-semak. Lalu, jika yang ditanya adalah perpindahan, berapakah perpindahan yang Udin tempuh? Bukan 7 meter ya sobat, perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang tidak hanya memperhatikan nilai, tapi juga memperhatikan arah. Oke, perhatikan dengan seksama. Si Udin mula-mula berjalan dari rumah ke pohon, atau dari barat ke timur sejauh 3 meter. Kemudian ia berjalan lagi ke arah semak-semak, atau dari utara ke selatan sejauh 4 meter. Lalu nilai perpindahannya? Nilai perpindahannya yaitu dilihat dari titik awal si Udin mulai bergerak dan titik akhir di mana si Udin berhenti. Di mana? Benar, dari rumah ke semak. Hayo sobat fisika, Liva mau tanya, lintasan ini bentuknya apa ya? Ya, benar sekali, bentuknya yaitu segitiga siku-siku. Bagaimana cara mencari sisi miring pada segitiga siku-siku? Ya, dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita sebut saja sisi miring tersebut yaitu perpindahannya. Perpindahan kuadrat sama dengan lintasan yang ditempuh Udin dari rumah ke pohon atau senilai dengan 3 meter dikuadratkan ditambah dengan lintasan yang dilalui Udin dari pohon ke semak-semak atau sebesar 4 meter kemudian dikuadratkan, sehingga perpindahan kuadrat sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi perpindahan yang dilalui oleh Udin sebesar 5 meter. Oke sobat, sekarang kalian sudah tahu perbedaan dari besaran skalar dan juga besaran vektor dengan melihat perbedaan jarak dan juga perpindahan tadi kan? Sekarang kita lanjut nih. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan dua vektor atau lebih. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari resultan vektor, yaitu yang pertama metode segitiga, yang kedua metode jajar genjang, yang ketiga metode poligon, dan yang keempat yaitu metode analisis. Kita bahas satu persatu ya sobat. Jadi untuk metode yang pertama yaitu metode segitiga. Caranya gimana Liv? Jadi metode ini sama dengan yang sudah Liva contohkan di peristiwa si Udin tadi, di mana si Udin berjalan ke arah timur sejauh 3 meter, kemudian ke selatan sejauh 4 meter. Kemudian jika digambarkan seperti ini, resultannya seperti yang sudah tertera di layar. Nah, bentuknya apa guys? Ya, bentuknya adalah segitiga. Jadi, cara menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode segitiga yaitu dengan menggambarkan pangkal vektor kedua di ujung vektor yang pertama, sehingga resultannya yaitu garis dari
pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua, sehingga lintasannya berbentuk segitiga. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode jejer genjang. Kita akan membuat contoh yang berbeda dari sebelumnya. Contoh kali ini seperti yang tertera pada layar. Terdapat dua vektor, kita beri nama vektor A dan juga vektor B. Yang besar dan juga arahnya sudah tertera. Kemudian, cara mencari resultannya gimana, Liv? Caranya yaitu dengan menggambarkan vektor A, kemudian digambar vektor B pada pangkal vektor A. Jadi, berbeda dengan sebelumnya, vektor B digambarkan di ujung vektor A, kali ini vektor B digambarkan pada pangkal vektor A. Setelah berbentuk seperti segitiga lancip, digambarkan pula vektor A di ujung vektor B dan vektor B di ujung vektor A. Sehingga bentuknya seperti apa? Ya, seperti jejer genjang. Yang selanjutnya yaitu metode poligon. Metode ini biasanya digunakan apabila vektor lebih dari 2. Seperti contoh yang sudah tertera di layar, seperti itulah metode poligon, di mana untuk mencari resultannya yaitu dengan cara menggambarkan pangkal vektor yang selanjutnya di titik ujung vektor sebelumnya, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari resultannya yaitu ditarik dari titik pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Metode yang terakhir yaitu metode analisis. Untuk mencari resultan pada metode analisis yaitu dengan menggunakan rumus R atau resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. A dan B di sini adalah besarnya vektor dan theta adalah sudut yang diapit oleh dua vektor tersebut. Agar kalian tidak bingung, Liva udah kasih contoh nih. Diketahui dua vektor gaya besarnya sama, yaitu 36 Newton. Jika kedua resultan vektor tersebut saling membentuk 60 derajat, maka resultan kedua vektor tersebut adalah, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, untuk menentukan resultan vektornya, seperti yang sudah tertera di layar, yaitu dengan menggunakan rumus resultan vektor menggunakan metode analisis, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta, di mana A dan juga B-nya nilainya sama, yaitu 36, dan theta-nya yaitu 60 derajat. Sehingga tinggal memasukkan angka ke dalam rumus tersebut dan diperoleh hasil seperti yang sudah tertera di layar. Dan gambarnya juga sudah tertera di layar. Oke sobat, jadi seperti itu pembahasan kita kali ini. Apabila ada sobat fisika yang ingin bertanya tentang vektor atau yang lainnya, atau jika ada yang masih dibingungkan dari pembahasan kita kali ini, bisa mengirimkan pesan pribadi kepada Liva melalui Instagram @smusdalifah, hanya 2 ya. Sekian dari Liva, terima kasih telah menyaksikan. Semangat! Oh ya, sebelum ditutup, yuk carikan dulu. Ikuti Liva ya guys. One, love, life. I, physics, you. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.